Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar bersama melalui Alkitab tentang langkah awal menuju keselamatan. Di dalam Alkitab kita bisa lihat percakapan antara Nikodemus, seorang ahli Farisi, dengan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 1-6. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Jadi di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa langkah awal masuk ke dalam keselamatan adalah melalui baptisan air dan roh. Jadi di dalam Alkitab minimal ada dua baptisan yang kita kenal, yaitu baptisan air dan baptisan roh. Pertama kita akan bahas tentang baptisan air. Baptisan air pertama diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis yang kita bisa baca di dalam Matius 3 ayat 11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Di sini Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa baptisan air adalah baptisan pertobatan. Jadi adalah dilakukan oleh seseorang yang sadar bahwa dirinya berdosa dan ia butuh penyucian dosa. Kalau kita lihat di sini adalah butuh seorang yang dewasa untuk yang sudah menyadari bahwa ia berdosa dan ia mau untuk disucikan atau dibersihkan dosanya dan untuk masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Baptisan air ini juga ditekankan juga oleh Tuhan Yesus ketika ia hendak meninggalkan murid-muridnya naik ke surga, yang kita bisa baca dalam Matius 28 ayat 19-20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Tuhan Yesus pun menegaskan bahwa baptisan itu perlu, dan tujuan dari baptisan itu untuk mengajarkan semua orang yang telah dibaptis untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada manusia. Hal ini juga sebenarnya ditekankan oleh Yohanes Pembaptis. Kembali kita baca dalam Matius 3 7-8. "Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata ia kepada mereka, 'Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.'" Jadi kembali di sini kita lihat bahwasanya baptisan air untuk pertobatan, dan setelah itu harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini adalah baptisan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus juga menekankan pentingnya baptisan Roh Kudus ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. "Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, 'Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.'" Jadi Tuhan Yesus sangat mementingkan
baptisan Roh Kudus itu dengan satu tujuan yang bisa kita baca juga di dalam ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pentingnya baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi untuk nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus juga mengatakan untuk mintalah, maka semua itu akan diberikan seperti yang terdapat di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Namun kadang umat Tuhan mengambil ayat ini untuk memenuhi kepuasan jasmaninya. Mereka berpikir dan fokus hanya pada berkat jasmani dari Tuhan yang berupa kesehatan, kemakmuran, ataupun kekayaan. Padahal di ayat 13 dengan jelas dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi perikop bacaan Lukas 11 ini berbicara tentang Roh Kudus. Karena memang jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan penuh kuasa untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan Yesus. Jadi pada malam hari ini kita telah berbicara tentang dua hal, baptisan air yaitu baptisan pertobatan, dan baptisan roh yaitu baptisan kuasa. Terima kasih telah menonton, dan Tuhan Yesus memberkati.